Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019, berjalan bagus. Terkait dengan berapa sih anggaran, ini kan penyidikan sedang berjalan. Ya, tapi yang jelas bisa kami pastikan itu bagian dari yang telah dihitung oleh BPKB. Ya. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS 4G, ya, yaitu Selasa 23 Mei 2023, tim Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020, ya, yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. Kemudian terkait dengan penyelesaian pasti kami lakukan, tapi tentu saja dalam kesempatan ini kami tegaskan semua kami lakukan berdasarkan ada tidak alat bukti. Kami tidak bisa bertindak di luar itu. Yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IHA, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, ya, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Ya. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IHA selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Kejagung tetapkan dirut perusahaan milik suami Puan Maharani sebagai tersangka korupsi BTS 4G. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima BUP, Muhammad Yus Rizky alias Yus alias YS, sebagai tersangka baru mengaproyek pembangunan Base Transceiver Station BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kamis 15 Juni 2023. Tim penyidik tindak pidana kasus Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
tahun 2020 sampai dengan 2022. Tersangka baru itu bernama Muhammad Yus Rizky alias Yus alias YS. Pada hari ini juga bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka, kata Direktur Penyidik Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi kepada wartawan Kamis 15 Juni 2023. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Yus selaku Direktur Utama PT Basis Utama Prima BUP lebih dulu diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjeratnya, di mana selaku Direktur Utama PT BUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu, jelasnya. Atas dasar itulah serta pemeriksaan secara intensif, penyidik akhirnya menemukan alat bukti untuk menetapkan Muhammad Yus Rizky yang merupakan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang Industri Kadin sebagai tersangka atas perkara tersebut. Kini Yus sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Rutan Salemba, Jakarta, Cabang Kejaksaan Agung. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kata Kuntadi. Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus memeriksa seseorang pengusaha perihal kasus dugaan korupsi BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Adapun satu saksi ialah SJS untuk tersangka AAL, GMS, YS, MA, IH, dan JGP. Saksi yang diperiksa yaitu SJS selaku wira swasta atau pengusaha, kata Kepala Hukum Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis Senin 12 Juni 2023. Ketut menerangkan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Tersangka baru dalam kasus mega proyek BTS 4G Muhammad Yus Rizky merupakan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Basis Investment. Berdasarkan sejumlah sumber, pemilik Basis Investment adalah Happy Hapsoro, suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kata Kuntadi. Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus memeriksa seseorang pengusaha perihal kasus dugaan korupsi BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022.